Assalamualaikum. Halo Sobat BK. Semoga tetap semangat belajar ya untuk meraih masa depan yang gemilang. Sobat BK, kali ini saya akan sharing tentang 9 gaya belajar. Sobat BK, kemampuan seseorang dalam memahami informasi atau suatu pengetahuan memiliki tingkat dan cara penyerapan yang berbeda-beda. Pemahaman informasi dilakukan dengan mempelajarinya. Untuk memiliki ilmu pengetahuan yang luas, maka seseorang perlu belajar. Sobat BK, setiap orang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Gaya belajar juga berpengaruh loh terhadap seberapa cepat otak kita dapat mencerna informasi. Gaya belajar yang sesuai adalah kunci keberhasilan seseorang dalam belajar. Ada yang suka belajar sambil mendengarkan musik. Ada juga yang lebih suka dengan suasana tenang. Bahkan ada yang suka belajar dari praktik. Ada juga yang lebih menyukai belajar cukup dari baca buku saja. Penggunaan gaya belajar yang dibatasi hanya dalam satu gaya, terutama yang bersifat verbal atau auditorial, tentunya dapat menyebabkan banyak perbedaan dalam menyerap informasi. Oleh karena itu, dalam kegiatan belajar, siswa harus dibantu dan diarahkan untuk mengenali gaya belajar yang sesuai dengan dirinya sendiri, agar hasil belajar bisa optimal. Pengenalan gaya belajar sangat penting, tidak hanya untuk siswa, tetapi juga untuk guru. Bagi guru, pengenalan gaya belajar akan memberikan pelayanan yang tepat terhadap apa dan bagaimana seharusnya proses pembelajaran berlangsung. Guru bisa menggunakan metode yang tepat untuk memperoleh hasil belajar yang jauh lebih baik, efisien, dan efektif. Hal tersebut dapat berbanding terbalik jika seorang guru tidak memahami dan tidak mengerti gaya belajar siswanya. Bisa-bisa itu akan membuat siswanya tidak memahami materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Seorang siswa pun harus memahami jenis gaya belajarnya, karena salah satu langkah untuk mengetahui bagaimana cara belajar efektif adalah dengan mengenal gaya belajar yang sesuai dengan dirinya. Dengan demikian, ia telah memiliki kemampuan mengenali diri yang lebih baik dan mengetahui kebutuhannya. Sebenarnya, gaya belajar apa sih yang sesuai dengan kita? Berikut ada 9 jenis gaya belajar yang perlu kita ketahui. Yuk, kita pelajari lebih dalam. Gaya belajar visual. Seorang pembelajar dengan pendekatan visual akan mempelajari suatu materi dengan mengandalkan indera penglihatan dan imajinasi mereka. Bila Sobat BK adalah seorang pengguna pendekatan ini, Sobat BK mungkin cenderung akan menulis ulang materi yang Sobat BK dapatkan dengan bahasa sendiri, atau mungkin sesekali menggunakan grafik, diagram, atau sebuah gambar. Biasanya Sobat BK juga akan mudah dalam mengingat jalan baru yang Sobat BK lalui dan mengenal wajah baru. Seorang pembelajar dengan pendekatan visual juga cenderung akan memilih membuat catatan-catatan kecil dalam membantunya belajar. Gaya belajar auditori. Seorang pembelajar yang menggunakan pendekatan auditori akan cenderung lebih mudah menangkap suatu materi dengan bantuan indera pendengarannya. Bila Sobat BK merupakan pengguna pendekatan ini, tanpa disadari, mungkin Sobat BK sering menghafal suatu materi
dengan mengeluarkan suara, atau bahkan mempelajari suatu materi dengan mendengarkan suara pengajar saat memberikan materi tersebut yang telah lebih dulu Sobat BK rekam. Biasanya, Sobat BK juga akan lebih menikmati berdiskusi dengan orang lain. Gaya belajar kinestetik. Seorang pembelajar dengan pendekatan kinestetik biasanya akan merangsang kemampuan memahami dalam dirinya dengan gerakan maupun sentuhan, kehadiran alat peraga, dan partisipasi diri sendiri dalam proses belajar. Pembelajar dengan pendekatan ini cenderung merasa perlu untuk mengalami sesuatu secara langsung, untuk benar-benar memahami suatu hal. Juga punya sense yang baik tentang tekstur atau bentuk. Biasanya, pembelajar dengan gaya ini menyukai kegiatan fisik seperti olahraga. Gaya belajar verbal. Seorang pembelajar dengan pendekatan gaya verbal ditandai dengan referensi untuk menggunakan kata-kata, baik dalam membaca maupun menulis, dalam memahami pelajaran. Seorang pembelajar dengan pendekatan verbal nyaman dengan banyak membaca, berbicara, dan menulis saat belajar. Juga cenderung menyukai permainan kata, puisi, pantun, menemukan arti kata. Jika Sobat BK adalah pembelajar dengan pendekatan verbal, cari berbagai cara untuk selalu mengaitkan materi pelajaran dengan tulisan dan bacaan. Dapat juga menggunakan teknik, membuat akronim, dan tuangkan dalam bentuk tulisan. Juga bisa mengulang materi pelajaran dengan membacanya secara lantang atau membuat permainan kata bersama teman-teman. Gaya belajar logikal matematikal. Sobat BK merasa unggul saat menghitung? Berarti gaya belajarnya adalah matematikal nih. Biasanya akan cepat menyadari suatu bentuk pola dan melihat keterkaitan suatu informasi dengan informasi lainnya yang biasanya tidak disadari banyak orang. Selain itu, juga bisa memahami sesuatu dengan menyambungkan koneksi-koneksi dari berbagai detil dan menyusunnya dengan terorganisir seperti permainan puzzle. Pembelajaran yang bersifat problem solving skill, sistematis dan tidak perlu mengandalkan hafalan adalah kunci utama bagi seorang pembelajar dengan pendekatan logikal matematikal. Gaya belajar sosial atau interpersonal. Seorang pembelajar dengan gaya belajar interpersonal biasanya ditandai apabila memiliki kemampuan sosial yang baik, seperti berkomunikasi dengan verbal maupun tulisan, dan lebih nyaman berkonsultasi dan berdiskusi pelajaran bersama guru maupun teman sekelas. Juga suka belajar dengan mengutarakan ide dan mendiskusikan materi pelajaran terkait. Membentuk grup belajar adalah salah satu cara yang bisa Sobat BK terapkan. Gaya belajar solitary atau intrapersonal. Apakah Sobat BK suka belajar di keadaan sepi dan menyendiri? Bisa jadi Sobat BK cenderung punya gaya belajar intrapersonal. Dengan mengerjakan semuanya sendiri, Sobat BK bisa membuat dan mengetahui tujuan yang akan dicapai. Biasanya, Sobat BK lebih senang membaca buku atau belajar di laptop atau HP. Gaya belajar memanfaatkan stres. Sobat BK, ternyata stres itu tidak selalu berakibat negatif. Malah, ada orang yang lebih fokus belajar saat stres.
banyak tugas dan ujian justru memacu untuk berprestasi. Pembelajar dengan tipe gaya belajar ini mampu mengelola stres. Bahkan mereka justru membutuhkan tantangan. Sebaliknya, kondisi santai dapat membuat mereka malas untuk belajar. Gaya belajar serba rileks. Pembelajar dengan tipe ini bisa belajar dengan baik saat merasa nyaman dan santai. Jadi, ketika akan belajar harus dapat membangun suasana yang rileks. Apabila Sobat BK memiliki gaya belajar tipe ini, jangan sampai gampang ngedrop ya oleh situasi yang membuat tegang. Harus menenangkan diri supaya bisa tetap rileks dan konsen belajar. Olahraga, aromaterapi, cemilan sehat bisa membantu membangun suasana jadi menyenangkan. Nah, itu dia Sobat BK, 9 jenis gaya belajar. Perlu Sobat BK ketahui bahwa setiap pembelajar tidak hanya memiliki satu gaya belajar saja, tetapi ada juga yang memiliki gabungan gaya belajar. Misalnya, dia memiliki gaya belajar visual dan kinestetik. Perlu diingat, mengidentifikasi gaya belajar yang cocok dengan diri sendiri adalah hal yang penting untuk membantu memudahkan dalam proses belajar dan dapat mengoptimalkan hasil belajar. Demikian Sobat BK, sharing kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat memberikan wawasan.